Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita pada hari ini, yaitu kepada Gus Arif dan juga Mas Aji yang telah berkenan untuk menjadi pemateri ya untuk sesi sharing pada hari ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman semuanya yang merupakan mungkin peserta channel Overdi Menjawab di Instagram atau ada juga yang bergabung melalui grup-grup WA seperti itu ya. Nah, pada hari ini kita akan membedah bagaimana kekuatan rencana kontribusi beasiswa Share LPDP 2026. Seperti kita ketahui, mungkin sedikit konteks ya, Mas Aji dan Mas Arif. Jadi di LPDP 2026 ini untuk personal statement dan esai rencana kontribusi itu dibagi menjadi dua bagian terpisah, meskipun secara substansi isinya itu terintegrasi seperti itu. Nah, untuk itu langsung saja mungkin saya serahkan ya kepada Mas Aji untuk sharing terkait dengan proses pendaftaran dan perjalanan mempersiapkan beasiswa LPDP 2025 kemarin. Oke, Boleh silakan Mas Aji. oke, baik. Terima kasih Mas Agung atas kesempatannya. Suara saya terdengar nggak? Jelas Dengar Mas. ya? Oke. Nah, yang kami hormati Mas Arif ya. Nah, kita satu alma mater ternyata dari UIN. Baru tahu itu ya. Iya kok berjodoh Hmm. di sini. Oke, ternyata kita alma maternya sama, S2-nya di UIN Jogja. Mungkin S1-nya juga, Mas. Oh, sama Oke. juga ya Mas Haji. Oh iya, saya S1 S2 di UIN Jogja. Oh, gitu ya. Sama berarti ya, Mas ya? Oh, saya di Surabaya Mas S1-nya. Oh, UINSA. Iya, Oh, ya ya. monggo-monggo lanjut lanjut. Oke, ini sedikit sharing teman-teman terkait ini sebelumnya saya ucapkan ya selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Oke, ini jam siang-siang ini di WIB jam 13.20. Nah, mohon maaf saya tidak membuat PPT ya. Nah, sebenarnya bikin cuman kayaknya lebih enak ngomong aja seperti itu karena PPT-nya belum jadi. Nah, langsung saja teman-teman eh, kita mulai terkait ini fokusnya nanti kita kepada esai ya, esai kontribusi ataupun motivation letter ataupun terkait rencana studi kita. Nah, kita ketahui bersama tadi ya yang disampaikan oleh Mas Agung sebelumnya untuk per tahun ini ya dibagi menjadi dua, maksudnya dalam kesatuan yang terpisah ya, walaupun masih dalam kaitan yang sama, beda sama tahun sebelumnya yang masih jadi satu seperti itu. Nah, untuk yang pertama yang di yang kita sampaikan ya kita sampaikan pada esai. Nah, yang pertama itu terkait dengan latar belakang problem yang kita mau tulis atau yang kita mau sampaikan. Nah, jadi teman-teman semuanya nanti kadang kan kita ketika mau menulis itu apa ya istilahnya terlalu muter-muter ataupun terlalu banyak improve, terlalu panjang. Nah, nanti kita tidak maksimal dalam memberikan maksud dan tujuan kita ini mau seperti apa, seperti itu. Jadi yang pertama-tama dan yang paling utama itu kita langsung to the point pada
kasus ataupun problematika yang ingin kita pecahkan. Nah, kan kita mau kuliah nih, mau lanjut studi, misal ada yang mau lanjut di bidang sains teknologi, ada yang mau di bidang sosum, ada yang bidang economic engineering dan lain-lain. Nah, yang paling utama dan pertama yaitu adalah problem apa yang mau kita angkat, isu apa nih yang mau kita sampaikan nanti ke depan. Karena satu dan yang lain itu harus berkaitan dari awal nanti sampai titik terakhir itu semuanya harus terkoneksi. Nah, nanti kita bisa menyampaikan di awal terkait problem ataupun isu kita dalam mau menulis esai ini. Karena ini yang paling utama. Ini mungkin udah mau tutup ya atau ini udah tutup ya Mas ya VDW ya atau masih buka? Hamin dua nih Mas Aji. Oh iya, amin dua bentar lagi tutup. Nah, mesti kan dari teman-teman semuanya mungkin beberapa sudah submit seperti itu, tapi tidak masalah karena kita bisa perbaikin pelan-pelan yang udah kita submit nanti untuk preparing ketika wawancara. Nah, jadi setelah kita menulis pada isu kita, kemudian problem yang kita angkat, nah kita mulai menguraikan nih apa yang sedang kita lakukan saat ini. Nah, misalkan kita fokusnya pada riset, pada penulisan, nah dan lain-lain, itu kita sampaikan kegiatan kita saat ini seperti apa. Yang sedang S1 ataupun yang sedang S2, kita ngapain aja nih? Nah, kita uraikan pelan-pelan di sana. Nah, tanpa terlalu panjang lebar seperti itu. Nah, setelah itu, nah, ketika kita sudah menguraikan apa yang kita kerjakan sekarang, nah kan kita lanjut nih. Kita mau lanjut ngapain? Kita mau ngambil program apa? Sains teknologi ataupun mau ngambil sosum. Nah, kita kan udah jelas nih. Saat ini kepakaran kita atau kefokusan studi kita seperti apa, kemudian nanti dilanjutkan kita kuliah mau ngapain, mau ambil apa. Nah, tentu itu juga perlu kita sampaikan intinya. Nah, sehingga nanti ini berdampak pada pemilihan kampus kita. Nah, misal saya sendiri milih di Universitas Indonesia. Mengapa misalkan? Ya karena Fakultas Hukum terbaik, kemudian Fakultas Hukum tertua itu salah satu beberapa alasan. Nah, yang terpenting adalah fokus kajian kita tertuju atau utamanya terdapat pada kampus tersebut. Nah, ini rencana. Nah, kemudian ketika selama proses studi ini kita mau ngapain saja. Kita mau ngambil fokus kajian apa, nanti kita mau ngambil promotor siapa, kita harus benar-benar riset pada kampus tujuan kita. Kita harus benar-benar mematangkan di sana. Misal saya nanti di EVA ngambilnya promotornya siapa, go-nya siapa. Nah ini benar-benar kita harus istilahnya meriset apa yang ada di sana, termasuk juga kajiannya beliau-beliau, tulisannya, karyanya. Nah, syukur-syukur kita juga sudah komunikasi. Nah, kalau sebelumnya nih, saya juga eh, kemarin sudah mengemail juga seperti itu. Salah satu guru besar yang ada di sana. Nah, ini salah satu langkah yang bisa kita kerjakan di awal-awal sebelum nantinya kita masuk di kampus tersebut. Nah, karena ini bagian dari rencana studi kita. Nah, biasanya nanti juga di wawancara itu kita ditanyai itu, memang masnya sudah sudah tahu apa aja terkait prodi di sana dan lain-lain. Memang nanti di sana mau ngapain ketika masuk di prodi tersebut. Nah, ini kan pertanyaan yang biasanya tidak kita duga, kita muncul, kita tidak siap dengan pertanyaan tersebut. Nah, ini salah satunya. Nah, setelah itu baru kontribusi apa.
yang perlu kita, yang nantinya akan kita lakukan pasca kita belajar atau kita kuliah. Tadi di awal kan ada isu besar nih, paragraf pertama, kedua, isu yang kita angkat. Nah, di akhir kan kita selesaikan isu tersebut pasca kuliah. Kita kuliah riset terkait hal ini. Ya, nanti selesainya kita belajar, kita kuliah. Nah, inilah nanti masalah terpecahkan. Nah, jadi teman-teman semua nanti bisa membuat milestone ya, bisa jangka pendeknya ketika kita kuliah, kita seperti apa, dan ke depan 2 tahun untuk S2 maupun 4 tahun untuk S3. Dan juga milestone jangka panjangnya. Nah, 10 tahun, 20 tahun ke depan, kita mau ngapain aja, seperti apa. Nah, ini yang nanti perlu kita tulis di esai. Nah, mungkin itu dulu yang dapat kami sampaikan. Nanti selanjutnya kita ditanya jawab. Saya kembalikan ke Mas Agung. Iya, Mas Aji. Belum mungkin saya serahkan ke teman-teman ya, Mas. Saya ada pertanyaan, Mas Aji. Kan di beasiswa LPDP itu untuk bidang share itu 20% ya, Mas, untuk kuotanya. Nah, semua esai atau rencana kontribusi diarahkan sebisa mungkin terintegrasi dengan Astacita atau tujuan pembangunan nasional. Nah, bagaimana membuat rencana kontribusi itu yang tetap terlihat terintegrasi dengan Astacita tapi tidak memaksakan gitu, Mas Aji. Oke, baik, terima kasih. Nah, jadi emang benar ya. Nah, kita sekarang sedang dikotak-kotakan nih dengan 20%, ada yang 8% ya. Bagi kita-kita yang bukan prioritas pemerintah, ya katakanlah kita-kita orang sosial. Nah, kalau Mas Agung kan orang sains, nah ini masuk prioritas negara. Kalau gitu, katakanlah gitu. Kita anak sosial ini kan bukan prioritas negara kan gitu. Nah, cuman di satu sisi kita juga bisa berfokus kepada 8 prioritas negara. Nah, misalkan kita tetap di share nih, kita tetap di Sosum. Nah, teman-teman nanti yang akuntansi atau ekonomi, nah, tetap bisa kita kaitkan bagaimana esai kita itu, rencana studi kita itu menjawab tantangan negeri ini. Nah, intinya adalah kita sebagai calon award ini nantinya kita fokuskan riset kita ataupun kajian-kajian kita nantinya itu mengarah pada 8 prioritas dari negara. Nah, termasuk, nah misal kayak saya pribadi ini di bidang pendidikan seperti itu, pengajaran. Nah, ini masuk kepada prioritas negara juga. Nah, saya cita poin 4 yaitu saya sampaikan di isai bahwa yang saya kerjakan ini sedang menjadi prioritas dari negara juga, termasuk dalam cita presiden kita saat ini. Nah, ini yang perlu kita tekankan supaya kita tidak kemana-mana nih, masa tidak terlalu idealis lah, kita pengennya seperti ini, pokoknya begini. Nah, sedangkan yang kita tulis itu bukan prioritasnya dari negara. Nah, ini yang perlu kita sampaikan untuk tetap berfokus ataupun dikaitkan dengan 8 prioritas dari negara. Itu sih, Mas. Iya, baik. Mungkin ini Mas Aji, kita bakalan buka untuk sesi tanya jawab setelah Gus Arif juga menyampaikan quick presentation atau sharingnya dalam waktu yang 10 menit ya, Gus Arif ya. Siap. Terima kasih Mas Aji. Selanjutnya silahkan Mas Arif Baik, kedengaran ya suara saya? dengan jelas. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih banyak ke Mas Agung selaku fasilitator acara ini. Semoga ini dihitung sebagai amal jariahnya Mas Agung karena membantu teman-teman banyak yang saya lihat. Jadi sebelumnya pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh,
Sebelumnya juga saya izin memaparkan sedikit dan apa yang saya ketahui atau sharing pengalaman. Saya mau share screen dulu bentar. Oke, baik. Sudah kelihatan ya? Kelihatan, Mas. Baik. Oke. Jadi pertama-tama mungkin ini sedikit saja PPT-nya karena PPT singkat. Sebelumnya mungkin teman-teman sudah ketahui bersama apa itu LPDP share, kenapa kok dibagi atau kalau katanya Mas Adi tadi di kotak-kotakan. Jadi ada dikotomi antara mana yang STEM, mana yang share, dan juga tadi sudah disebutkan juga kalau yang STEM itu 80% kuotanya meningkat drastis dari yang sebelumnya. Kalau nggak salah waktu saya batch 2 2025 kemarin sekitar 68 sampai 70-an% itu untuk yang STEM dan sisanya ya masih banyak 10%-an lah kalau yang batch kemarin itu. Yang sebelumnya lagi masih banyak lagi sosum kalau nggak salah masih di angka 49 48-an%. Jadi banyak sekali teman-teman saya sosum yang lolos. Kemudian mungkin semakin sedikit sekarang ini. Juga sebenarnya kalau untuk alasannya apa itu jawabannya di pemerintah kita, di pemangku kebijakan dan juga saya rasa niatnya juga baik karena memang perlu diketahui juga sosium itu lulusannya sudah apa kalau bahasa Jawanya tura-tura sudah meluber-luber banyak banget. Oke, kita lanjut. Oke, mungkin di sini langsung saja kira-kira rencana kontribusi karena tadi sudah disebutkan juga kalau untuk yang batch pertama 2026 ini dibagi personal statement sendiri, terus rencana kontribusi sendiri, terus kemudian yang ingin daftar doktoral dikasih space untuk proposal doktoralnya, proposal disertasinya. Kemudian sebelum lebih jauh lagi, kira-kira apa yang saya tangkap itu dengan pembagian ini teman-teman barangkali ada yang merasa kebingungan, tapi di sini saya ingin menyampaikan kalau keberadaan pembagian antara personal statement sendiri dan kontribusi sendiri ini saya lihat sebagai wadah untuk bisa dimaksimalkan oleh teman-teman. Karena mungkin pengalaman saya kemarin untuk menjelaskan apa saja secara saya pribadi, kemudian apa nanti kontribusi saya dalam hanya 2.000 kata untuk esai yang kemarin kan belum dibagi, itu rasanya masih sangat sedikit. Jadi kira-kira untuk yang sekarang ini teman-teman punya ruang untuk menjelaskan lebih jauh apa personal statement, apa nilai-nilai yang ada dalam diri teman-teman sekalian, terus kemudian nanti rencana kontribusinya itu apa saja, itu bisa dimaksimalkan. Kan maksimal sekitar personal statement kan 2.000 kontribusi 2.000. Nah, ada space tambahan lagi untuk teman-teman. Belum lagi yang doktoral, ada proposal disertasi sekitar 1.500 kalau saya tidak salah, atau 2.000 juga. Nah, itu kan bisa jadi space untuk dimaksimalkan. Apa nanti rencananya. Terus kemudian di sini yang pasti spesifik dan relevan. Spesifiknya mau kemana dan apakah itu punya relevansi dengan jangka panjang atau milestone diri Anda pribadi dan juga apakah itu punya keterpautan dengan kondisi negara kita hari ini. Karena mungkin teman-teman yang barangkali minatnya agak niche, agak unik banget, spesifik. Misal teman-teman yang ada di seni. Nah itu saya rasa bukan bukan kok karena itu nggak masuk ke prioritas atau nggak disebutkan secara spesifik di prioritas negara, kemudian teman-teman jadi patah semangat. Saya rasa itu masih bisa punya kesempatan. Lagi-lagi kesempatannya masih sama menurut saya. Jadi mungkin di sini bagus-bagusan teman-teman sekalian menjual atau memarketing ide-ide jangka panjang teman-teman sekalian. Terus kemudian terukur dan berbasis waktu. Nah, di sini tadi sudah disinggung sedikit sama Mas Aji bahwasanya agar rencana kita nantinya, kontribusi kita nantinya itu punya arah yang jelas, serta akan milestone atau jangka waktu, entah itu jangka waktu pendek, 0 sampai 2 tahun atau 3 tahun pasca perkuliahan, kemudian 3 tahun 5 tahun atau 5 tahun 10 tahun, itu nanti terserah teman-teman. Setidaknya ada jangka waktu yang itu bisa diukur dan pasti realistis dan relevan. Jadi misal, apakah kemudian ingin memberikan kontribusi skala nasional, tapi itu diletakkan di rencana jangka pendek, itu mungkin kira-kira nggak terlalu realistis ya. Kecuali kalau teman-teman sekalian di sini ada yang punya jejaring nasional. Kalau memang ternyata memang kontribusinya masih bisa di skala pendek atau jangka pendek, ya itu secara realistis saja nggak apa-apa. Misal kontribusinya nanti setelah lulus
ingin mengabdi di desa atau di kecamatan masing-masing. Itu bukan berarti skala lokal itu terus nggak penting, tapi karena memang eh, dengan adanya pemain skala atau skala prioritas itu nanti rencana kontribusi teman-teman bisa realistis. Itu mungkin kalau dari saya. Nah, ini juga ada misal bikin acara presentasi peningkatan peserta tiap acara yang berlanjut. Terus kemudian misal mau buat kurikulum bagi teman-teman yang pendidikan atau yang lain itu ada berapa target jumlah yang terbit. Misal publikasi juga berapa nanti kira-kira pada tahap pendek itu skala pendek itu ada rencana berapa jumlah peserta pelatihan dan lain sebagainya itu bisa disebutkan. Terus tadi tentu saja saya sebutkan dari tadi itu realistis dan praktis atau practically bisa teman-teman handle dan teman-teman laksanakan karena banyak sekali mungkin pendampingan ataupun saya pribadi dulu waktu awal nulis esai itu awal-awal mungkin muluk-muluk dan muluk-muluk itu juga kadang masih abstrak, nggak fokus. Saya ingin merubah Indonesia. Wah itu niat yang bagus, baik, nggak ada yang mau nyalahin. Cuman apakah itu realistis? Apakah itu nanti relevan? Teman-teman baru lulus langsung ingin mengubah Indonesia. Wah itu berat sekali sepertinya. Dan juga itu abstrak. Nah, makanya pentingnya untuk fokus itu bisa membantu teman-teman menelusuri jalan atau menyiapkan step by step-nya seperti apa. Nah, misal berangkat dari desa terlebih dahulu kontribusi Anda ingin memajukan kan ini kita konteksnya sosial humaniora budaya setempat, histori dan lain sebagainya itu bisa berangkat di skala lokal terlebih dahulu nggak yang terlalu muluk lah. Kemudian jika di skala pendek teman-teman sudah bisa realistis, sudah punya arahnya mau kemana, itu kan ketika nanti diarahkan step by step-nya itu akan jadi lebih mudah. Misal step awal tadi saya menyebutkan ingin fokus di sejarah masyarakat lokal, kemudian naik ke tingkat kabupaten, regional, kemudian ke provinsi, memberikan entah itu policy brief atau kemudian memberikan masukan-masukan sebagai ahli, kemudian naik ke skala nasional, ke kementerian, ke dinas-dinas terkait. Nah, itu saya rasa lebih masuk akal dan realistis. Baru kemudian nanti punya sepak terjang panjang, ingin bekerja sama secara global, internasional, itu boleh-boleh saja. Kemudian selanjutnya kan sumber daya dan kolaborator. Nah, di sini tadi juga penting, saya sebutkan sedikit, ada pemerintah daerah, ada mungkin NGO atau LSM, universitas, industri. Jadi teman-teman di sini saya rasa nggak ada yang berangkat dari nol. Pastinya teman-teman sudah punya sumber daya atau kapitalnya masing-masing, entah itu kapital pendidikan, sosial budaya, dan lain sebagainya. Jadi itu maksimalkan teman-teman. Kadang teman-teman itu nggak sadar kalau ternyata teman-teman punya, oh saya ternyata kapabilitas di sini, saya punya background jejaring di sini, pernah ikut organisasi ini. Itu banyak yang kurang meng-highlight. Nah, itu bisa di-highlight sebagai eh, kontribusi teman-teman sebelum memulai perkuliahan. Jaringan-jaringan ini bisa teman-teman kaitkan, teman-teman rangkai jahit, sehingga bisa membantu nantinya ke kontribusi skala luas atau kontribusi pasca perkuliahan. Nah, sumber daya dan kolaborator yang teman-teman masing-masing miliki ini akan menjadi penting untuk mengemas dan juga mempercantik lah, memoles rencana kontribusi teman-teman ke depannya. Kemudian tadi jangka pendek dan jangka panjang seperti yang sudah saya jelaskan. Terus juga apa nanti kira-kira manfaatnya secara langsung. Skala pendek, saya ingin berkontribusi di desa. Manfaatnya nanti tentu saja dirasakan oleh masyarakat desa, kecamatan, dan lain sebagainya itu bisa disebutkan juga. Terus kemudian karena teman-teman ini sosum ya, jadi efeknya itu atau dampaknya itu barangkali nggak seperti teman-teman yang di STEM, yang bisa diukur melalui angka kontribusi atau skala hitung-hitungannya secara kuantitatif. Nah, teman-teman bisa cari sendiri, misal nilai-nilai ukur di sosum, misalnya hukum atau kemudian agama itu banyak sekali. Kalau teman-teman mau cari itu ada nilai-nilai ukurnya. Skala kalau di saya Han scale atau human and nature skala skala Han itu bisa dijadikan angka-angka pembahasan untuk memperkuat kontribusi teman-teman ke depannya. Mungkin itu untuk highlight rencana kontribusi dari saya. Sepasnya ini sepertinya hanya sedikit-sedikit saja. Misal kriteria evaluasi awardee itu teman-teman bisa mungkin banyak yang sudah tahu apa saja yang perlu disampaikan. Eh,
personal statement, achievement-nya teman-teman sebelumnya itu apa, publikasi, karena ini konteksnya barangkali yang mau doktoral, itu publikasi saya rasa penting, meskipun kalau kalau misal saya pribadi, jika dibandingkan dengan publikasi teman-teman yang lain, nggak sebanyak teman-teman yang lain, tapi kalaupun misalnya bisa untuk mengejar angka publikasi itu saya rasa baik dan bisa dijadikan acuan atau bisa jadi nilai jual teman-teman sekalian. Nah, untuk teman-teman yang magister baru lulus S1 belum punya publikasi sama sekali, itu saya rasa jangan berkecil hati, bisa dipoles lagi. Misal di esai bisa disebutkan saya tengah menyusun atau nanti meskipun saya saat ini belum pernah menerbitkan publikasi, namun saya sudah punya step by step rencana nanti semasa kuliah ingin menerbitkan berapa, skalanya apa, terindeks nasional kah atau internasional kah, itu bisa disebutkan. Tapi tentu saja karena misal teman-teman yang belum punya publikasi, mungkin kalau dari saya bisa disebutkan nanti rencananya publikasinya itu berapa banyak yang kira-kira bisa menutupi kekurangan teman-teman yang masih belum punya publikasi, misalnya seperti itu. Terus kemudian community service ini bisa dipoles tadi seperti yang saya sebutkan, teman-teman yang mungkin aktifnya di organisasi, misalnya seperti saya. Barangkali mungkin mungkin kekurangan saya nggak terlalu banyak di publikasi, tapi saya punya eh, rekam jejak aktif di beberapa organisasi. Nah, kemudian di situ bisa disorot oleh teman. Dan selanjutnya, nah ini mungkin teman-teman harusnya dan idealnya sudah tahu bagi yang ingin submit. Ini mungkin umumnya seperti ini. Jadi sebelum ikut LPDP tentu saja teman-teman pasti sudah riset kemungkinan-kemungkinannya, peluang-peluangnya, terus kemudian persiapan dokumennya, entah itu persyaratan bahasa, esai, proposal statement, terus rekomendasi, mungkin hal-hal yang urgent. Banyak teman-teman yang rasanya sudah siap tapi kadang terhalang di hal-hal teknis seperti persyaratan bahasa atau rekomendasi dari guru besar atau mungkin akademisi. Mungkin karena merasa sudah lulus lama sampai mungkin sungkan atau malu kembali ke kampus hanya untuk minta syarat rekomendasi. Tapi itu saya rasa tetap bapak-bapak dosen atau ibu-ibu dosen sekalian itu nggak ada yang keberatan untuk hanya sekedar memberikan rekomendasi. Jadi teman-teman yang punya rencana atau mungkin terkendala di rekomendasi itu jangan berkecil hati. Termasuk dan tentu saja pendaftaran. Lalu kemudian em, barangkali teman-teman sudah ketahui sendiri, kalau nanti ada dua jalur, ada yang ikut tes potensi akademik dan ada yang langsung ke tahap wawancara, yang punya yang melewati tahap potensi akademik, tes akademik itu nanti yang sudah punya LOA. Kalau yang belum nanti ikut tes dulu, lalu kemudian ke tahap wawancara. Nah, itu kira-kira semuanya saya rasa penting untuk dipersiapkan secara detail masing-masing. Lalu yang kemudian eh, ini sedikit saja maksimalkan keberhasilan teman-teman mu- mulai dari awal atau mungkin mulai lebih dulu. Misal dari batch pertama ini barangkali teman-teman bisa mempersiapkan dari 3 bulan sebelumnya atau 6 bulan sebelumnya. Atau mungkin nanti kalau dirasa di batch ini kurang optimal, dicoba dulu, nggak apa-apa. Nanti misal ternyata belum jodoh, bisa bisa dimaksimalkan lagi di batch kedua karena insya Allah ada batch kedua kalau melihat dari pola-pola tahun sebelumnya. Terus tentu saja optimalkan esai teman-teman sekalian yang sudah bikin esai dioptimalkan. Mengingat ukuran 2 hari, kalau balik bagi yang belum submit bisa dimaksimalkan esainya. Dan cari feedback, cari umpan balik dari teman-teman yang sudah awardee atau ikut-ikut kalau nggak punya banyak teman yang awardee bisa ikut acara seperti yang dilakukan oleh Prof. Agung ini. Terus yang terakhir tentu saja tetap semangat bagi teman-teman yang ingin mendaftar atau sudah mendaftar atau punya rencana akan mendaftar. Terus terakhir dari saya, mungkin ini pendaftaran beasiswa itu seperti lari maraton. Mungkin di sini ada Pak Haris yang pelari culture. Saya sapa dulu Pak Haris. Jadi seperti teman-teman ketahui lari maraton itu nggak yang dari awal ngebet atau langsung gaspol, terus kemudian di akhir lemes, nggak semangat. Jadi step by step aja. Setiap hari progres, lari maraton. Nggak nomor satu nggak apa-apa, yang penting lolos. Karena itu tujuan kita bersama daftar beasiswa. Nggak ada urusan esainya jadi terbaik. Kalaupun punya rencana skis itu nggak apa-apa. Tapi kadang orang perfeksionis itu malah menghambat dirinya sendiri. Terlalu fokus pada detail-detail atau keinginan-keinginan
yang unreasonable itu juga nggak baik menurut saya. Mungkin itu sedikit dari saya. Saya kembalikan ke Bapak Agung. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Arief, luar biasa ya pemaparan materi dari kedua narasumber kita hari ini, dari Mas Aji sama Mas Arief. Sebelumnya saya mungkin mau menyampaikan juga ya teman-teman, waktu kita buka sharing session untuk bidang STEM itu lumayan juga antusiasnya ya, hampir 100 orang ya. Nah, di beasiswa share ini malah lebih sedikit gitu ya, lebih sedikit. Padahal harusnya kebalikannya, karena kuotanya sedikit di LPDP harusnya antusiasme orang untuk ikut lebih tinggi gitu. Tapi semoga ya Mas Arief sama Mas Aji, teman-teman yang bergabung pada hari ini bisa mungkin 80% lah, atau mungkin 100% bisa jadi or di batch ini seperti itu ya. Amin, amin. Terima kasih. Untuk itu, karena sesi hari ini adalah Q&A interaktif, mungkin saya serahkan kepada teman-teman yang mau bertanya secara langsung kepada kedua narasumber kita pada hari ini. Silahkan teman-teman. Mungkin dari Pak Haris ya, pelari culture kita Pak Haris. Ya, silakan teman-teman. Ya, atau dimulai dari pertanyaan pemantik dari saya ya, Mas Aji, Mas Arief. Jadi Boleh, kemarin boleh. sempat diskusi juga dengan pendaftar di doktoral ya, beasiswa doktoral. Itu ada satu pertanyaan yang muncul ketika rencana kontribusinya itu dituangkan juga di dalam proposal disertasinya. Proposal disertasinya. Jadi kayak eh, apa ya, ketika menjelaskan di disertasi juga dituangkan di dalam rencana kontribusi gitu. Jadi bagaimana memisahkan antara kedua rencana kontribusi tersebut agar tidak berulang gitu, Mas. Tanggapi ya Mas Agung ya. Ya, silakan, Mas. Oke, mungkin nanti bisa ditambah sama Mas Haji. Barangkali mungkin kadang ada yang bingung atau mungkin awal-awal saya teman-teman untuk menyusun personal statement atau essay itu juga beberapa ada yang bingung. Jadi banyak pengulangan. Di personal statement disebutkan kontribusi, di kontribusi menyebutkan isi-isian untuk personal statement. Kemudian teman-teman doktoral mungkin ada yang bingung sehingga di poin-poin yang penting di kontribusi tadi misal salah nempatin di proposal proposal doktoral atau proposal disertasi. Nah, kemudian yang mungkin bisa disoroti atau dicermati oleh teman-teman itu, misal di proposal disertasi bisa difokuskan benar-benar sesuai mungkin arahan dari LPDP-nya. Jadi apa saja yang perlu dibahas latar belakang, kemudian perumusan masalah, kelogisan dan lain sebagainya itu benar-benar difokuskan di kalau itu sebagai proposal aja. Nggak usah nanti kalau ini dari saya ya bisa dipakai atau enggak itu nanti bebas. Mungkin kalau dari saya itu tadi jadi di proposal disertasi itu fokus aja nulis apa nanti atau tempatkan itu sebagai memang proposal penelitian Anda nantinya sehingga itu nanti nggak membingungkan. Jadi kalau misal tiba-tiba setelah pembahasan kelogisan tiba-tiba menyebutkan "Hal ini logis karena saya ingin berkontribusi di bla bla bla" itu mungkin kurang cocok karena nanti kan sudah dikasih space sendiri untuk membahas kontribusi. Itu mungkin kalau dari saya. Jadi nanti nggak ada pengulangan. Pun kalau ada pengulangan, misal di kontribusi, misal ingin menyebutkan sedikit mengenai pembahasan disertasi itu nggak apa-apa. Cuman jangan mengambil space yang terlalu banyak. Sisakan space untuk yang lain saja karena kita bermain di segi penempatan kata atau mungkin penempatan narasi. Mungkin itu kalau dari saya. Terima kasih. Eh, Sedikit menambahkan ya. Nah, sebenarnya kan, nah saya sendiri dulu awal-awal mau nyusun ini tuh kayak hampir sama yang dikesampaikan Mas Agung ya, hampir bersinggungan lah.
terus tumbang tindih seperti itu. Kita ulang-ulang lagi. Nah, ini kok masih masuk di sini kan gitu kan. Nah, terus kita baca lagi, perbaikin lagi, tanya ke teman lagi, review lagi, revisi lagi. Nah, akhirnya kita bisa menempatkan nih mana tadi yang rencana studi, yang mana yang esai, kemudian mana yang proposal penelitian kita. Nah, nah untuk terkait esai atau motivation letter, nah ini kan sudah ada di template ya, template nanti isinya seperti apa, kita ngikutin template dari LPDP. Kemudian untuk riset kita fokuskan pada riset kita nantinya mau seperti apa kan lengkap tuh proposal riset atau proposal disertasi yang kita bikin. Nah, ketika terdapat di esai, nah itu eh, kalau menurut saya ya jangan terlalu banyak-banyak ataupun istilahnya terlalu disampaikan. Nah, jadi bisa mungkin secara garis besarnya aja, secara tersudah tidak perlu nanti saya mau riset seperti ini karena seperti ini. Nah, karena kan ini dua hal yang beda, proposal disertasi, proposal riset sama dengan motivation letter ataupun esai kita. Itu sih Mas. Kembali ke Mas Agung. Iya, teman-teman kalau ada pertanyaan langsung raise hand aja ya. Mungkin tadi ada poin menarik sih tadi dari penyampaian kedua narasumber kita terkait milestone ya. Milestone untuk rencana kontribusi ke depannya gitu. Itu untuk membuat itu terlihat lebih realistis, bagaimana menyusun milestone itu, Mas Aji, Mas Arif? Karena kadang ada teman-teman yang apa ya sulit untuk menentukan ya ketika 1 2 tahun pertama harus ngapain, kemudian tahun berikutnya harus ngapain. Itu kalau ada tips dari Mas Aji dan Mas Arif itu mungkin penting sekali untuk saya dan teman-teman semuanya. Silakan Mas Aji dulu mungkin sekarang. Nah, terkait milestone kita ya. Nah, yang pertama itu kita perlu tekankan terkait milestone kita jangka pendeknya maupun jangka panjangnya itu sebenarnya yang tahu itu diri kita sendiri sih. Nah, kita tahu apakah nanti saya bisa sampai di rencana tersebut, kita bisa melakukannya, kita sudah mulai dari sekarang ataupun kita sudah melakukannya dari saat ini itu sebenarnya dari kita pribadi. Nah, kemudian pewawancara kan tinggal menanyakan kembali ini anak beneran gak, anak ini beneran gak nih ngomongin kayak gini atau jangan-jangan ini cuman halu sampai ke sana jauh banget gitu kan. Nah, ini pewawancara bagian memastikan saja sebenarnya. Nah, apa-apa itu tergantung kita, kesiapan kita, kemudian yang kita tulis, yang mau kita sampaikan itu ya diri kita pribadi yang paham lah ini bisa kita sampaikan, nanti kita bisa capai kan selama kuliah ataupun selama setelah kuliahnya ini diri kita pribadi. Nah, bagaimana kita menyampaikannya itu kita istilahnya apa ya? Kita sertai dengan apa yang telah kita capai atau kita kerjakan sekarang. Jadi nampak real ataupun nampak meyakinkan dari sisi pewawancara seperti itu. Mungkin itu sih, Mas. Oke, saya timpali sedikit saja mungkin untuk milestone itu tadi benar seperti yang disampaikan Mas Haji. Teman-teman masing-masing yang tahu kita mau ngapain atau apa. Cuman tadi bisa tadi untuk mengantisipasi juga seperti yang Mas Haji katakan itu bisa disampaikan apa yang sudah kita lakukan. Misal biar nggak kelihatan bingung atau kowa-kowo kalau bahasa Jawanya. Jadi ketika ditanyai reviewer, benar kamu mau bikin pelatihan ini menjangka 1.000 orang, bla bla bla. Nah itu kalau teman-teman
nggak pernah melakukan atau kemudian itu masih dibayang-bayang tanpa ada pemikir atau perencanaan yang matang, itu nanti khawatirnya malah jadi blunder. Ya, jadi benar-benar diposisikan yang serius. Rencana kontribusi itu nanti seperti apa? Jangan cuma hanya mengejar agar terlihat wah atau keren, karena nanti takutnya akan menjadi bumerang ketika interview. Jadi kira-kira bisa disampaikan saja yang realistis. Teman-teman pernah lakukan, rencanakan ingin lakukan, bisa dilakukan secara maksimal. Itu yang penting, karena lagi-lagi kontribusi itu balik ke teman-teman masing-masing. Nanti mau bisanya mau ngapain dan lain sebagainya. Itu. Kembali ke Mas Agung. Siap, terima kasih Mas Ajay, Mas Arif. Ini ada Mas Haris, Pak Haris yang raise hand. Boleh langsung disampaikan pertanyaannya, Pak. Oke, terima kasih Mas Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Untuk share-nya untuk Mas Aji sama Gus Arif. Ini sebenarnya ini agak kekhawatiran pribadi sih mungkin juga sama teman-teman yang lain. Kan bisa jadi sudah ada yang submit. Kalau saya sih menunggu menunggu ilham kayaknya ntar sepertiga. Oke. Ini apakah memungkinkan misalnya kan ini esai kita ini kan kalau kita lihat mudah-mudahan kalau yang dapat LOA itu kan sisa wawancara ya kalau tidak ada administratif kalau misalnya teman-teman yang lainnya harus tes bakat skolastik itu kan ada jeda waktu yang cukup lama itu 2 bulan atau berapa bulan kita ternyata ada keinginan untuk mengembangkan kemudian kita lihat oh ternyata ada beberapa data kita ini harus yang diperbaiki apa memungkinkan pada saat nanti kita diwawancara kita memperbaharui atau menyampaikan oh ini ternyata setelah saya telusuri apa namanya data-data ini sudah ada perubahan atau misalnya ternyata kita eh, istilahnya agak agak sedikit beralih dari walaupun tidak secara keseluruhan agak sedikit pembaharuan dari apa yang sudah kita tulis. Kira-kira gimana pengalaman dari Mas Aji dan Gus Arif? Terima kasih, Mas Agung. Terima kasih, Pak Haris. Silakan, Nah, Mas Ajay. terkait ini ya, rencana saya, maksudnya kita udah terlanjur submit gitu ya, ternyata kita ulas kembali, kita baca-baca kembali, kita review, oh ternyata ini nanti ada perubahan nih, terus kemudian ke depan kayaknya sepertinya saya ke arah sana aja berbeda. Nah, kalau menurut saya pribadi, nah ketika perubahan itu tidak terlalu signifikan, sebenarnya tidak masalah ya Mas ya. Nah, dalam artian apa? Dalam artian ketika terjadi perubahan itu, Masnya bisa mengonter dengan apa ya istilahnya, sesuatu yang mana itu inilah sesuatu yang real yang sudah dikerjakan ataupun yang sudah dilakukan oleh Maya sendiri. Nah, jadi tidak melulu berubah itu langsung berubah total. Nah, kalau berubah total nanti malah dipertanyakan seperti itu. Nah, dulu saya juga pernah ya sampai wawancara waktu mau masuk S2. Dulu kan saya mau masuk S2 juga. Nah, wawancara. Nah, di situ sudah terlanjur nih saya submit. Nah, cuman pengen mengubah rencana ya atau mau mengubah tujuan. Nah, bisa sebenarnya cuman jangan terlalu yang signifikan ataupun yang sangat berbeda seperti itu. Nah, kita bisa memulai sedikit-sedikit terus dengan berbagai argumentasi ataupun tentang apa yang telah kita kerjakan saat ini, kemudian dengan rasionalitas-rasionalitas yang ada, itu bisa kita kerjakan asalkan tidak terlalu langsung beda total atau beda jauh dengan yang telah kita submit. Karena kan apa ya, basicnya atau dasarnya dari pewawancara interview kita kan apa yang kita submit. Seperti itu sih.
Oke, baik. Mungkin kalau dari menanggapi yang Pak Haris sampaikan atau tanyakan tadi, sebenarnya enggak. Kalau itu, kalau saya rasa ya, kalau itu bisa menunjang nanti poin-poin yang ingin disampaikan, misal kemudian publikasinya baru terbit ketika pasca submit, dan itu sangat bisa dijual di satu misalnya bla bla bla, itu nggak apa-apa misalnya kalau memang ingin disampaikan, atau kemudian harga hakinya baru keluar, harga yang intelektualnya baru keluar, nanti bisa disampaikan Pak. Kan itu biasanya atau mungkin pengalaman saya kemarin kan wawancara dikasih sekitar 5 menit untuk penyampaian dari kita. Itu misal setelah menyampaikan yang penting-penting, ada sedikit jeda waktu ingin menyampaikan itu nggak apa-apa. Atau mungkin di sela-sela pertanyaan nggak apa-apa. Jadi maksud saya jangan yang terlalu menggebu-gebu. "Ya, ini loh Pak ada update saya sudah gini 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 gini." Ya enggak, maksudnya mengalir saja. Kalau memang itu nanti ditanyakan, misal kalau ternyata yang belum pernah ngajar nih misalnya baru bisa mengajar pasca submit. Itu ketika ditanya sama pewawancara misalnya apakah sudah punya pengalaman mengajar di sini kok belum ada di CV. Nah, itu bisa disampaikan, oh dalam jangka waktu berapa bulan ini saya sudah mengajar. Oh, tadi menyampaikan publikasi atau ada update penting itu bisa disampaikan di situ. Kira-kira begitu. Semoga bisa menjawab Pak Haris. Ada follow up question, Pak Haris? Aman ya? Siap. Ini terima kasih Pak Haris untuk pertanyaannya. Jadi insight juga ya buat kita dan teman-teman semuanya. Di sini ada Kak Amel. Silakan Kak Amel untuk menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih atas waktunya, Mr. Agung, Mas Agung. Eh, Sebelumnya saya mau nanya ke Mas Aji. Tadi kan sempat disinggung sama Mas Aji buat kita tuh harus tahu tuh apa aja terkait prodinya. Nah, itu tuh kita mulai dari mana ya, Mas? Gitu. Mohon maaf sebelumnya, Mas. Kalau untuk pertanyaan ke Mas Arief juga tadi kan sempat disinggung kalau misalnya kita belum pernah punya publikasi itu dimasukin aja ke esai. Nah, itu tuh dimasukinnya ke bagian personal statement atau di rencana kontribusi, Mas. Nah, misalnya saya nggak pernah publikasi tapi saya punya puisi-puisi yang biasanya di-upload di website gitu, Mas. Nah, itu perlu nggak ya dimasukin gitu? Sama satu lagi pertanyaan terakhir sebenarnya teknis. Misalnya kita mengajar tapi eh, misalnya nih mengajarnya mengaji, sedangkan jurusan yang kita pilih itu nggak ada sama sekali tentang ngajar ngajinya gitu Mas, tentang ya keagamaannya gitu. Nah, itu perlu dimasukin atau enggak? Sama mohon maaf sekali lagi Mas, ada pertanyaan terakhir. Misalnya kita pakai jalur LOE, itu tuh kan langsung wawancara kalau emang kita keterima di administrasi. Nah, itu kiat-kiat yang harus kita lakuin menjelang menuju ke wawancaranya itu apa aja ya Mas yang harus kita persiapin gitu. Terima kasih Mas. Cukup Mas Agung. Ya, terima kasih Kak Amel. Silakan Mas Aji. Eh, terkait ini ya, terkait program studi. Nah, terkait program studi itu kita bisa yang pertama eh, riset terkait program studi tersebut ya Mbak ya. Kita kepoin seperti apa, terus relevansinya dengan rencana riset ataupun penelitian kita. Misalkan yang pertama, saya kan eh, walaupun maksudnya ini ya di luar reputasi kampus ataupun di luar letak kampus seperti itu, kita, nah, nah, kalau saya pribadi kemarin ngepoin nih di program studi doktor ilmu hukum di UI. Nah, kemudian saya riset lagi lebih jauh ada apa saja di program PDIH UI. Nah, kemudian disitulah muncul di prodi tersebut terkait dengan konsentrasi apa yang sesuai dengan riset saya. Nah, kemudian saya bandingkan apa yang ada di UGM. Kemarin kan pilihan saya juga di UGM juga. Nah, di situ kita telusuri, kita kepoin lebih jauh di program Dokter Ilmu Hukum, kemudian di dalamnya itu
majornya ada apa saja. Nah, kemudian di dalam major itu yang punya kepakaran terkait bidang ilmu kita ada apa tidak. Nah, kemudian setelah ada, misal di tempat saya ada Prof. Adri. Nah, beliau ini bidangnya seperti apa. Nah, kita riset lebih jauh. Oh, ternyata ini beliau punya buku ini, kemudian risetnya, fokusnya seperti ini. Nah, kemudian guru besarnya juga bidang ini. Nah, inilah yang relevan dengan kita. Nah, selain sebagai eh, kampus yang masuk akreditasi yang paling bagus ataupun fakultas hukum tertua, di samping itu kita fokuskan pada riset kita. Nah, jadi ada alasan nih kita milih program tersebut, tidak melulu harus kampus top 10 itu tidak. Yang penting major kita itu selaras dengan yang kita pilih nanti sama yang akan kita kerjakan. Itu sih, Mbak. Tadi apa tadi yang terakhir yang teknis tadi apa, Mas? Lupa. Jalur, mohon maaf Mas, untuk jalur LOE itu nanti kan langsung wawancara gitu. Yang harus disiapin apa ya gitu. Oh, yang LOE. Kalau LOE kan eh, saya sendiri bukan jalur LOE ya kemarin ya. Nah, kalau LOE kan sudah sesuai ya, kita pilihannya satu, kemudian fokus pada LOE yang kita terima seperti itu. Nah, terkait kalau LOE kan nanti kan kalau nggak salah zaman saya dulu lebih duluan wawancara. Kalau nggak salah lebih duluan wawancara daripada yang kayak skolastik. Nah, sebenarnya LOE atau enggak ya gimana ya antara ngaruh nggak ngaruh ataupun diutamakan atau enggak sebenarnya 50-50 sih antara pakai LOE duluan itu ngaruh apa enggak, cuman ya bedanya tidak ikut skolastik, kemudian mungkin di situ kita lebih siap karena kita sudah diterima di kampus terlebih dahulu, kemudian ketika kita menjawab interviewnya kita lebih siap, lebih sigap karena apa? Karena kita sudah masuk duluan. Nah, jadi LPDP tinggal bayarin kita kuliah nih, kita udah diterima di kampus itu kan gitu. Mungkin itu dari saya. Oke, Iya, baik. terima kasih Mas Ari. Silakan Mas Gus Arif. Oke, terima kasih. Makasih pertanyaannya Mbak Amel ya. Oke, untuk tadi itu sebenarnya nggak kejadian di saya, cuman saya sempat pas namanya ingin ingin tahu ya. Jadi saya searching-searching di YouTube, IG, macam-macam berbagai macam kemungkinan yang akan terjadi itu saya mencoba mencari. Terus kemudian untuk yang soalannya Mbak Amel tadi belum punya publikasi itu saya temukan pas nonton ya YouTube latihan wawancara salah satu award yang keterima itu dia sama kasusnya kayak Mbak Amel gini, lulus S1 mau lanjut S2 itu kemudian dicecar sama mentornya, ini belum punya publikasi bla bla bla, terus kemudian dia bingung, terus kemudian dikasih jawaban kalau hal itu bisa diatasi misalnya dengan tadi yang saya sampaikan ada rencana publikasi, mungkin saat ini saya belum. Nah, jawabannya belum itu nanti akan ditambali di kemudian hari ketika keterima ataupun keterima nggak keterima sampai tetap punya rencana untuk publikasi gitu baiknya. Jadi eh, memberi keyakinan atau kepastian ke reviewer atau pihak LPDP kalau nanti sampai punya akses itu. Nah, agar juga nanti penyampaiannya tidak bingung, nanti teman-teman bisa cari sendiri riset bagi yang belum pernah publikasi. Publikasi itu skemanya seperti apa, tahap-tahapnya apa, terus akreditasinya yang menaungi apa saja, apakah nanti Sinta ataupun Scopus, bla bla bla. Jangan kemudian taunya itu cuma terindeks Scholar atau apa, terus itu disampaikan seakan-akan itu satu hal yang wah itu nanti malah blunder. Jadi kalau gambaran umumnya tadi bisa mengincar akreditasi Sinta atau Scopus, kira-kira seperti itu. Terus taruhnya di mana? Mungkin kalau saya lihat sekilas ya, ini belum satu hal yang pasti. Mungkin baiknya taruh di personal statement
Di situ kan ada poin-poin yang bisa sampai highlight mengenai skill pribadi atau nilai-nilai yang sampai pahami itu bisa disampaikan di situ. Kalaupun tulisannya itu tadi seperti Mbak Amel itu menulisnya di media, entah itu puisi, artikel, esai, opini dan lain sebagainya itu nggak apa-apa ditulis saja. Misal saya terbiasa, saya punya kemampuan kepenulisan yang ini nantinya bisa menunjang perkuliahan. Kalau disebutkan secara spesifik sih 50-50 ya kalau dari saya melihatnya antara iya atau tidak. Iya itu tadi bisa menunjang skillnya sampean. Tidak itu karena mungkin lebih banyak skill atau kemudian hal yang bisa dijual selain itu. Mungkin itu tadi sudah dijawab sama Mas Aji ya untuk pertanyaan ketiga. Mungkin itu kalau ada follow up question, monggo Pak Amel. Monggo Kak Amel. Ya, baik tadi Mas pertanyaan selanjutnya yang buat kalau misalnya kita mengajar tapi mengajarnya itu guru ngaji, sedangkan Oke, jurusan oke, yang kita pilih nggak ada oke. agama-agamanya gitu Mas. Itu mungkin kasusnya sama dari yang sebelumnya, yang maksudnya yang menulis itu tadi bisa tetap disampaikan meskipun relevansinya mungkin dirasa kurang, cuman itu kan ada skillnya sampai sudah pernah mengajar dan juga mungkin kalau kontribusinya mengarah ke dosen itu bisa disampaikan. Kontribusi sebelum perkuliahan itu sudah punya skill pengajaran dan itu bisa dikaitkan. Tapi di sini harus tetap pas ya, maksudnya rasio penyampaiannya agar kemudian tidak dirasa melenceng dari pembahasan. Mungkin kira-kira seperti itu. Boleh kalau mau disampaikan. Atau mungkin di isian CV itu kan ada nggak sih? Kalau sekarang ada nggak yang pengalaman bekerja itu? Kalau ada mungkin cukup di situ, nggak apa-apa. Kalau memang ingin di highlight, disampaikan di essay juga, saya rasa nggak apa-apa juga. Itu sih kira-kira. Iya, setahu saya untuk pengalaman bekerja itu masih ada kolomnya Mas Arif. Ya, Untuk website. ya nanti ya bisa dipertimbangkan sendiri karena kalau saya sendiri ya nggak tahu pastinya gimana, cuman kalau masukan dari saya yaitu kalau memang ada di isian pengalaman pekerjaan bisa disampaikan di situ, atau kalau mau ingin di highlight ya di highlight itu sebagai skillnya sudah pernah mengajar dan punya skill pengajaran kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Gus Arif. Dari Kak Amel masih ada? Cukup Mas Agung, terima kasih untuk Mas Aji dan Mas Arif. Siap, terima kasih juga Kak Amel. Di sini ada pertanyaan di kolom chat. Teman-teman kalau misalnya mau bertanya langsung silahkan. Eh, saya izin membacakan pertanyaan dari teman-teman di kolom komentar ya, Gus Arif dan Mas Haji. Nah, pertanyaan pertama ini dari Kak Juki. Pertanyaannya, saat wawancara, apa yang dinilai paling besar? Apakah proposal kah, visi kontribusi, atau kepribadian? Apakah pewawancara berasal dari bidang yang sama atau berbeda? Kemudian yang kedua, apakah kontribusi akademik, misalnya riset, publikasi, atau output kebijakan ini dinilai lebih kuat dibandingkan kontribusi sosial? Itu mungkin, Mas. Gus Arik mungkin mau duluan, Oke, silahkan. baik. Terima kasih pertanyaannya Abang Juki. Semoga segera beserta melanjutkan Prof. Sunardi, Pak Juki. Amin. Saat wawancara, kalau saya pribadi antara lupa dan nggak tahu ya, mungkin Prof. Agung atau Mas Aji bisa nambahi. Ini eh, sarannya mana yang penting mana enggak. Kalau saya sih melihatnya barangkali sama saja, paling besar. Atau kalau di sini mungkin lebih ke kontribusi sih mungkin kalau hemat saya, sependek pengetahuan saya. Lalu kemudian apakah pewawancara dari bidangnya sama? Untuk pengalaman saya pribadi sama. Jadi sebelumnya ketika mentoring sama teman-teman, sama Abang Sun, sama Prof. Agung ini mentor-mentor saya, itu disampaikan kalau di banyak kasus itu nggak satu bidang. Tapi kok di Lalapas ketika saya itu keduanya itu satu bidang. Spesifiknya di rumpun saya, karena saya sebelumnya di Ilmu Al-Quran dan Tafsir, itu guru besar di prodi saya, jadi sangat spesifik. Namun di sini tidak menutup kemungkinan adanya lintas bidang ya pewawancaranya, karena banyak pengalaman teman-teman yang lain, ada yang
dia itu jurusan share tapi dapat wawancara dari STEM, misal dia anak bahasa dapat wawancara fisika. Nah, itu teman-teman bisa menyampaikan atau bisa punya rencana masing-masing ya. Jadi mungkin ketika kalau reviewernya itu satu bidang bisa dijabarkan dengan spesifik dengan kosakata diksi yang itu mungkin eh, relate atau relevan atau biasa digunakan. Misal nih teman-teman yang di ekonomi pakai istilah-istilah ekonomi itu nggak apa-apa. Kalau misal wawancaranya dari bidang yang sama. Nah, kalau dari bidang yang berbeda, usahakan penyampaiannya teman-teman itu seperti berbicara kepada orang awam. Meskipun pewawancara itu entah guru besar, doktor, dan lain sebagainya. Cuman kalau nggak di bidang yang sama kan kita nggak bisa tahu apakah beliau bisa paham dengan apa yang kita sampaikan. Jadi, mungkin kira-kira seperti itu kalau yang pewawancara. Terus yang kemudian yang terakhir, apakah kontribusi akademik dinilai lebih kuat daripada kontribusi sosial? Itu kalau hemat saya, mungkin kalau itu skalanya cakupannya sama-sama besar, itu tidak saling menegasikan satu sama lain. Misal nih, kontribusi tetap menyampaikan kontribusi akademik tapi nggak terlalu fokus, tapi lebih punya gambaran besar kontribusi sosial seperti ingin mendirikan eh, pendidikan skala besar, entah itu eh, apa sekolah dan lain sebagainya, itu kan kontribusi sosial yang besar. Atau mungkin kontribusi sosial lintas NGO, LSM yang itu cakupannya antar provinsi atau skala nasional itu kan juga besar. Meskipun itu cakupannya masuk ke kontribusi sosial. Nah itu kalau saya rasa tidak saling menegasikan atau tidak saling bertolak belakang ya satu sama yang lain. Karena pun kalau kontribusi akademiknya besar juga skalanya itu juga bisa lebih baik. Nah itu kembali ke masing-masing. Kalau dari saya seperti itu. Monggo. Iya, kalau dari Mas Aji ada tambahan terkait ini? Oke. Hmm. Terkait masalah ini ya, berat mana seperti itu ketika wawancara. Nah, kalau pengalaman waktu saya itu kan ya ada salah satu dari pihak yang kita kan tahu ya mesti dia ini ngetes kayak psikologis kita kan mesti kita tahu. Kemudian ada satu lagi yang fokus pada riset kita, kemudian kita ditanya terus, digali lebih dalam lagi, lebih dalam itu kan ada nanti bagian yang nanya-nanya seperti itu. Ini seperti apa? Kenapa seperti ini? Terus nah, masnya nanti mau ngelakuin apa aja. Nanti kan ada bagian wawancara yang menggali di sana. Nah, kalau mungkin sih kalau di S3 ini ya Mas, menurut saya lebih ke risetnya. Nah, nah maksudnya riset di sini kan penelitian kita itu yang tadi yang disampaikan oleh Mas Arif yaitu berdampak atau kontribusi nyata kita di masyarakat seperti itu. Mungkin itu sih Mas. Baik, terima kasih Mas Aji. Mungkin kalau dibolehkan menambahkan juga ya terkait pertanyaan kedua, apakah kontribusi akademik itu dinilai lebih kuat dibanding sosial? Itu tergantung ya. Sangat tergantung ya Kak Juki. Jadi kalau misalnya outputnya adalah praktisi, mungkin saja interviewer akan menilai apa luaran-luaran yang berkaitan dengan praktisi. Tapi kalau arahnya misalnya menjadi tenaga pendidik atau pengajar, dosen, mungkin pertimbangan kontribusi akademik akan dipertimbangkan jauh lebih besar seperti itu oleh interviewer. Jadi tergantung arah kita pasca studi dan peran kita di masyarakat setelah itu seperti apa. Dan presentasi antara proposal, visi dan misi, kemudian kepribadian, tidak ada yang tahu secara pasti, jadi bisa dimaksimalkan di semua aspek itu gitu. Itu mungkin sedikit tambahan dari saya. Kalau misalnya masih ada waktu dari Mas Aji sama Mas Arif, apakah boleh kita menambah untuk membacakan pertanyaan yang lain, Mas? Kalau saya boleh, monggo. Mas Aji. Ya, silakan. Iya, siap. Nah, ini ada pertanyaan dari Saudara Nasikin. Kalau melihat peluang LPDP tahun 2026 untuk share, menurut kedua pemateri, besaran mana peluang untuk S2? Maksudnya apply ke luar negeri atau dalam negeri, dan rasionalitasnya seperti apa gitu, Kak? Besaran peluang mana nih, Gus Arif, Mas Haji? Ke luar negeri atau dalam negeri? Ini untuk konteks share ya. Iya, konteksnya share.
Kalau saya pribadi sih nggak tahu atau bukan nggak tahu sih. Dikembalikan ke teman-teman saja. Nah, Secara pribadi itu apa ya kalau bahasa Jawanya itu ngatasi bisa nggak mampu nggak ngatasi nggak gitu. Maksudnya kalau lebih kalau emang sudah pede punya IELTS 9,5 misalnya dia gas aja luar negeri. Kelewat. Kelewatan ya. Kalau misal ya itu teman-teman sendiri yang bisa menilai gitu. Kalau misal pede banget nih, kita punya LOE top 20 dunia kampus, ya gas aja, berangkat aja. Gak ada urusan, meskipun share dibatasi 5%. Kalau emang teman-teman merasa meyakini kemampuannya jos oke itu ya nggak apa-apa, berangkat aja. Nah, kalau misal memang balik lagi, ternyata cuman punya tupel, terus mepet-mepet sama ini apa batas minimal, ya udah daftar dalam negeri aja. Disesuaikan saja. Tuh, kalau apa persentase berapa persen, wah mungkin kalau saya nggak tahu ya karena mungkin bukan ordal dan lain sebagainya jadi nggak tahu hal-hal yang spesifik kayak gitu itu nggak tahu. Itu sih monggo Mas Haji. Oke. Nah, kalau apa tadi peluang ya, ini kayak dukun berarti meramal. Ini peluangnya sore apa, sore itu kan. Nah, sebenarnya ya sama yang disampaikan Mas Arif ya, yang tahu diri kita ya kita sendiri seperti itu. Entah mau luar negeri, entah mau dalam negeri, sebenarnya sama aja. Tergantung kesiapan kita. Ketika kita di luar negeri, syarat semuanya terpenuhi, kemudian apa administratifnya udah lolos semua, udah diterima lagi di luar negeri, kemudian itu sangat relate, kemudian berkontribusi nyata ya, apalagi nanti untuk kembali ke negeri kita tercinta ini, nah nanti akan kita kembali mengabdi sangat relevan ya, it's okay gitu loh. Nah, berbeda dengan kita yang kayak masih mamang dalam artian 50-50. Luar apa dalam nih? Nah, luar juga syaratnya masih kurang. Dalam, kalau dalam memenuhi gitu. Tergantung kembali ke diri kita, masing-masing kita siapnya di mana. Kita yakinnya di mana. Karena luar maupun dalam itu apa istilahnya? Bukan masalah mana yang prioritas, mana yang kuotanya lebih banyak. Cuman bagaimana kesiapan dan juga kontribusi kita untuk negara seperti itu. iya, sama asalkan jangan niatnya ke luar negeri dan tinggal di sana ya Mas Haji. Iya, nanti ada yang Kayak lagi viral. Siapa itu? iya kayak rame-rame barusan ini jadi kena. Iya, Iya semoga sih. itu yang Itu terakhir ada ya. pertanyaan sebelumnya, Prof. Iya, ini Mungkin belum dibaca. sementara saya mau bacakan Ya, juga, Mas Arif. oke siap. Nah, dari Mas Haidar, ini bertanya, sementara saya Magister Akunting dan berencana lanjut studi, mungkin ada solusi atau rekomendasi judul esai yang pas dan strateginya gitu. Mungkin maksud dari pertanyaan ini juga terkait penulisan rencana kontribusinya selain judulnya gitu, Gus Arif dan Mas Aji. Silahkan. Oke, oke Mas Haidar Allah Zaimin. Oke Mas Mas Darul. Jadi kalau Mas Darul ini kan mungkin kalau ini yang batch sekarang Bu mepet banget ya kalau memang rencana mau mulai ini kurang 2 hari. Kalau judul dan lain sebagainya itu dikembalikan ke Mas Darul. Mungkin kalau sekarang untuk dijelaskan secara spesifik langkah-langkahnya apa saja, mungkin karena keterbatasan waktu belum bisa. Jadi kalau saran dari saya, Mas Darul searching dulu apa itu SI-nya, apa saja persyaratannya, dipenuhi satu demi satu. Un- Karena kalau persyaratan itu kurang lebih sama setiap batch ya. Mungkin ada penambahan dikit. Jadi bisa dipersiapkan di batch kedua, Mas Darul. Untuk SI tadi seperti yang sudah disampaikan, ada personal statement, ada kontribusi, jadi bisa diarahkan nanti rencana kontribusinya apa, rencana penelitiannya apa. Kalau misal saran rencana penelitian ya bisa dikaitkan antara S1, S2. Kalau ternyata linear itu bisa lebih baik, jadi bisa dikesinambungkan antara skripsi, tesis, hingga ke disertasi. Kalau nanti strategi penulisannya bisa ikut, barangkali ini Prof. Agung akan banyak acara berkaitan dengan pendampingan apa calon pendaftar, jadi mungkin bisa follow IG Agung Sarudin itu kira-kira. Oh enggak Mas Haji.
Nah, ini tadi pertanyaan Mas ini ya, Mas apa? Baik, Haidarul. Haidarullah. Ya, Ya, ya. Tadi terkait accounting ya Masnya. Accounting ini masuk pada share kalau nggak salah ya Mas ya. Iya Mas Arif ya. iya Masuk kalau share ya nggak Mas. salah ekonomi ya. Masuk share jadi masih sama kayak kita lah ketar-ketir. Ya. Nah, kalau terkait saran atau rekomendasi ISA itu, nah Masnya untuk saat ini bisa dicicil dari sekarang. Kira-kira diangen-angen coro Jawa ini diangen-angen mau nulis apa, kemudian nanti mau kuliahnya ngambil apa, kemudian kontribusinya apa, bisa diangan-angan dari sekarang, coba ditulis. Nah, ditulis berapa? 1.500 ya, 1.500 kata. Nanti setelah itu dibaca kembali, nanti kurangnya apa, seperti apa, nanti tanya lagi kepada Mas Agung kan, nanti masukannya seperti apa gitu. Jadi nggak bisa sekali duduk langsung jadi, langsung dapat judul itu tidak. Cuman kita harus menulis dulu 1.500 atau 2.000 kata, biar kita tinggal motong atau menghapus, mengurangi itu lebih gampang. Nah, nanti sambil jalan tulisan kita, nanti baru muncul apa tema ataupun ini judulnya. Jadi kita angan-angan dulu, kita tulis dulu sebisa kita sama bu kita perbaikin lagi per hari ini misal untuk target pendaftaran Juni Juli kan cukup masih panjang bisa dimulai dari sekarang. Mungkin itu Mas. Iya, semoga menjawab ya Mas Haidar tadi dari jawaban Gus Arif dan Mas Aji. Gus Arif ada tambahan atau bagaimana? Barangkali Mas Darul ada follow up question. Kalau sudah cukup, Mas Darul. Iya, silahkan disampaikan di kolom chat ya, Mas Heru. Kalau misalnya ada follow up question, ini mungkin kita batasi di dua pertanyaan terakhir ya, Gus dan Mas. Dari Kak Nur Fadila Ramdhani, izin bertanya, saya berencana melanjutkan studi Magister Psikologi dan saya ingin menanyakan terkait perbedaan penulisan rencana melanjutkan studi dalam esai dan personal statement. Apakah terdapat perbedaan fokus atau penekanan di antara keduanya? Ya, sebagai konteks juga ya Mas Arif sama Mas Aji, beberapa urdi itu kadang ada perbedaan pendapat ya antara rencana melanjutkan studi atau rencana studi mereka itu dimasukkan di personal statement. Ada juga yang mengatakan masuknya eh, di esai kontribusi. Ada juga yang mengatakan bisa keduanya dimasukkan, tapi lebih spesifik di rencana kontribusi. Nah, kalau pandangan dari Mas Gus Arif dan Mas Aji seperti apa? Oke, karena ini mungkin nggak ada yang tahu ya pastinya seperti apa. Mungkin maksudnya kalau saya pribadi nggak tahu karena beda konteks. Cuman kalau saya melihat terus kemudian ada sedikit pengalaman pendampingan beberapa teman-teman itu baiknya karena kalau misal di kontribusi itu udah padat banget, udah penuh, udah menjabarkan skala jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang itu ternyata udah kok 2000 kata, mungkin bisa disampaikan di personal statement. Nah, gitu kalau saya. Cuman kalau ternyata kebalikannya bisa disampaikan di kontribusi. Maksudnya di awal-awal kontribusi mungkin seperti itu. Di Instagram, di thread dan lain sebagainya sepertinya banyak lembaga-lembaga ini bimbel yang ngasih tips dan trik kiat-kiat itu kalau misal make sense dan relevan sama teman-teman pribadi secara pribadi diikuti monggo itu kalau kalau saya sih seperti itu ya. Jadi nggak ada yang pasti karena di handbooknya nggak dijelaskan spesifik nggak sih atau gimana Prof. Agung? Saya nggak mengikuti soalnya. Betul, Gus, betul. Ya, gitu. Iya, mungkin itu ya dari Gus Arif. Kalau dari Mas Ya, Aji sendiri bagaimana? Nah, kalau ya mungkin sama ya sama Mas Arif. Jadi sebenarnya
pilihan mau di mana pun. Nah, kalau saya pribadi bisa lebih ke personal statement seperti itu. Nah, cuman lagi-lagi ya tergantung tadi sama seperti yang disampaikan oleh Mas Arif. Misal yang kurangnya di mana nanti ditaruh di situ aja, ataupun nanti eh, lebih pasnya menurut tulisan penulis ini ditaruh di mana, nah di situ saja. Yang penting jangan sampai nggak ditulis. Itu aja sih, Mas. Iya, seperti itu ya Kak Fadila untuk jawaban dari pertanyaannya. Jadi dikembalikan ke Kak Fadila untuk merangkai eh, ya rencana studinya di personal statement atau rencana kontribusinya seperti itu. Mungkin terakhir pertanyaan dari Kak Aditya. Saya tahun kemarin 2025 batch 2 untuk doktoral dalam negeri. Pernah ikut serta dalam seleksi sampai substansi, namun belum rezeki. Poin yang akan saya tanyakan, apakah pemerolehan promotor akan menambah poin lebih tinggi atau tidak ya, Kak? Oke, kalau sependek yang saya ketahui ya, apalagi berkaca dari yang kemarin itu ada sepertinya ada penyebutan promotor itu meskipun opsional, cuman lebih di nganu apa? Agak ada kata-kata seperti diprioritaskan gitu. Kalau sependek yang saya ingat kemarin itu ada. Dan itu ada dua kasus bagi yang luar negeri itu kalau nggak salah promotornya harus dapat dari luar dan co-promotornya dari dalam negeri. Itu yang apa namanya luar negeri, pendaftar luar negeri. Kalau yang dalam negeri, kalau konteks saya kemarin sih saya sudah melakukan kontak dengan dosen yang ingin saya jadikan promotor. Nah, di situ saya sampaikan kalau saya sudah punya kontak dengan beliau meskipun belum dalam wujud ini ya recommendation letter atau ada form sendiri itu kalau nggak salah diisi. Itu meskipun saya nggak mengisi itu, tapi di essay saya sebutkan bahwa saya sudah melakukan kontak. Benar. Itu kalau kalau saya. Jadi mungkin saya kalau sepengamatan saya sepertinya itu jadi nilai tambah yang apa namanya yang bisa menjual atau lebih diperhatikan oleh pewawancara. Kira-kira seperti itu. Monggo, Mas. Kalau saya pribadi ya kemarin sebenarnya ya saya cuman ini ya chatan komunikasi itu cuman lewat email seperti itu, sama kayak yang disampaikan oleh Mas Arif, belum sampai pada yang sudah mendapat jawaban secara formal seperti itu, belum. Cuman saya karena kan ada dosen juga kenalan di sana, kemudian kontekan, nah kemudian eh, kebetulan waktu itu sama dengan yang wawancara saya waktu SIMAK UI ya, beliaunya sama, jadi kebetulan langsung habis itu lanjut komunikasi lewat email. Karena ya susah-susah gampang ya di UI itu menghubungi guru besar ini susah juga gitu kan. Nah, beda sama kita yang di kampus asal, misal saya di UIN udah 6 tahun 7 tahun itu kan sangat gampang sekali. Beda sama di tempat kita yang baru gitu kan. Aduh, repot juga ternyata ya. Dilalahnya itu sama dengan yang wawancara saya waktu SIMAK UI. Nah, dengan yang rencana promotor saya, terus akhirnya komunikasi lewat email. Nah, itulah yang saya sampaikan di esai dan juga waktu ditanyakan di wawancara. Dan itu ya rasanya kayak diperhitungkan juga ya sama yang disampaikan oleh Mas Arif, karena ya ditanyakan berarti kan kayak, oh jangan-jangan ini ada poin sendiri nih, nah, karena ditanyakan kan. Mungkin itu sih Mas. Iya, terima kasih Mas Aji. Mungkin satu pertanyaan terakhir lagi deh Mas Aji sama Gus Arif. Ini kebetulan ada dari Kak Andara. Izin bertanya, di personal statement itu kan kita menjelaskan alasan kita butuh untuk studi lanjut dan rencana studi kita. Nah, otomatis kita akan menjelaskan juga nih isu yang kita angkat di sana. Sedangkan di rencana kontribusi, kita juga sebenarnya kan nggak mungkin langsung menjelaskan rencana kontribusi kita, tapi menjelaskan isunya terlebih dahulu. Gitu. Bagaimana agar tidak terlihat berulang
dan tumpang tindih antara personal statement sama rencana kontribusi ketika mau highlight isunya, Kak. Oke, baik. Langsung ini aja, mungkin kalau sependek yang saya tahu dan juga ingin saya rekomendasikan itu, kalau memang sudah jabarkan di personal statement, kemudian ingin menyebutkan lagi karena agar tidak terkesan loncat, jumping, dan bridgingnya enak, itu bisa disampaikan sedikit aja di kontribusi. Di awal, misal bahas pengembangan SDM menuju Indonesia Emas 2045 sudah disampaikan di personal statement. Kemudian ketika ingin menyampaikan di kontribusi bisa disebutkan lagi di awal demi menyongsong atau kemudian apa itu bisa mungkin setengah paragraf atau berapa gitu. Masih nggak apa-apa kalau menurut saya. Nah itu bisa dihitung-hitung juga strateginya. Maksudnya dalam artian bisa dipertimbangkan apakah itu nanti akan memenuhi atau lebih-lebih di batas kata. Nah itu bisa dipertimbangkan. Monggo. Masalah ini ya tumpang tindih atau tidak itu maksudnya jangan sampai langsung tumpang tindihnya itu istilahnya satu paragraf gitu kan namanya kelihatan banget gitu. Nah, bisa kita eh, singgung sedikit, kemudian singgungnya pun kita bisa paraphrase juga kan, misal dengan kalimat-kalimat yang lain, cuman substansinya sama dengan yang disampaikan di depan. Jadi tidak melulu langsung apa tumpang tindih blok satu paragraf itu enggak. Cuman ya biar tidak terkesan lompat ini mau ngapain anak ini. Jadi ya tetap harus kita sampaikan juga di awal satu atau dua baris seperti itu sih. Mungkin itu. Monggo Mas Agung. Baik, terima kasih Mas Aji, Gus Arif. Ya cukup ya Kak Andara untuk pertanyaannya. Sebelum saya menutup sesi hari ini, Gus Arif, Mas Aji, dan teman-teman, karena di wilayah Indonesia Tengah dan Timur juga sudah masuk waktu asar ya. Mungkin ada 1 menit dari masing-masing narasumber kita untuk memberikan closing statement atau motivasi kepada kita semua di sini sebagai calon pelamar. Silakan Mas. Boleh Gus Arif dulu. Silakan. Oke, baik. Terima kasih banyak. Terakhir dari saya, ini yang saya sampaikan dan ini dari pribadi saya. Jadi nanti bisa dipertimbangkan apakah bisa dipakai atau tidak. Kami kembalikan ke teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat dan semoga membantu bagi teman-teman. Dan juga sebelum saya tutup, barangkali teman-teman bisa aktif untuk searching-searching atau mencari atau mengikuti acara-acara yang seperti ini agar bisa membantu teman-teman sekalian. Dan juga sebelum saya tutup dari saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman, tetap semangat dan apapun yang terjadi jangan menyerah dan akhirul kalam sebelum saya tutup lagi, terima kasih banyak ke Bapak Agung sekali lagi. Semoga ini dapat itu menjadi amal jariah kita bersama demi kebermanfaatan bersama juga. Akhirul kalam, Allahumma fiqh ala kalam erik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Arif. Silakan Mas Aji. Baik. Terima kasih kepada Mas Arif, Mas Agung atas waktunya dan juga teman-teman calon awardee yang apa ya yang harus punya semangat ya karena ya eh, keberhasilan saya mengutip ini kalimat nggak tahu dari mana ya karena keberhasilan kan ya bukan milik mereka yang paling pintar, paling berprestasi ataupun juara dunia, tapi keberhasilan itu milik kita yang istiqomah dalam berusaha. Jadi gagal sekali dua kali itu bukan berarti kita harus menyerah, tapi gagal itu bentuk pelajaran kita harus daftar lagi, mencoba lagi dan berusaha lebih keras lagi seperti itu ya kalau kalau soalnya kan saya pribadi mencoba LPDP nggak cuman 2 kali, 3 kali ya, jadi sudah berkali-kali baru alhamdulillah tahun ini seperti itu. Jadi sekali lagi tidak ada keberhasilan tanpa usaha. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih reaksi virtual untuk Mas Aji dan Gus Arif, teman-teman. Ya,
Ya, closing statement dari kedua narasumber kita hari ini sekaligus menutup pertemuan yang sangat luar biasa untuk hari ini. Terima kasih banyak Mas Aji dan Gus Arif memberikan perspektif yang sangat tajam gitu ya. Khususnya teman-teman yang mau daftar di program doktoral. Dan saya lihat representasi dari UGM dan UI sebagai salah satu universitas tujuan ya. Itu harusnya bisa menjadi gambaran bagi kita semua yang mau daftar di kampus tujuan kita masing-masing. Terima kasih Gus Arif, terima kasih Mas Aji. Si Mas Agung. Terima kasih semuanya. Ya, untuk itu saya tutup pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, teman-teman yang mau keep in touch dengan Mas Aji sama Gus Arif, nanti boleh kepoin Instagramnya juga. Bisa ada saya tag di Instagram saya pribadi, Ya, dan monggo, monggo. saya share juga di channel Instagram saya di Wordy Menjawab gitu. Terima kasih teman-teman. Mas Arif, kita harus ngopi nih Mas Arif. Boleh, boleh. Nanti Kalau kontak-kontak lagi Mas Haji. di Jogja, po. Iya, lagi di Jogja ini. Oh, Lanjut. wah ya, nggak bengi Siap, iki. siap. Boleh, boleh, boleh. Sudah diagendakan Mas Haji. Oke, siap. Siap. Monggo, terima kasih Mas, semuanya. Saya Mas leave Aji, dulu. terima kasih Mas Aji, Gus Arif, Mas Agung, Pak Haris, Pak monggo Arif, Pak Haris. Pak Arif. Semangat Pak Haris. Bismillah. Terima kasih Mas Aji, Mas Agung.